Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ade Fahrul di channel Ade Fahrul. Pada hari kedua selama di Dumai, kita sangat gembira dijamu oleh tuan rumah di Badan Dakwah Islam Pertamina Dumai. Setelah kedatangan kami langsung berkoordinasi dengan panitia yang akan mengelola kegiatan-kegiatan selama Ramadan di tahun ini atau di tahun 2007, dan peserta pun sangat membludak, tidak kami perkirakan. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan orang tua mereka pun ikut menyaksikannya, walaupun tidak di area tempat kami mengadakan pelatihan, baik indoor ataupun indoor, dan juga berbagai permainan yang ada kami siapkan, dan itu semua beraktivitas di dalam aula Badan Dakwah Islam Dumai Pertamina. Peserta sangat gembira dengan berbagai atraksi yang kami lakukan, mulai dari pendalaman materi tentang Islaman seputar Ramadan, kemudian diikuti atau diselingi dengan game-game yang ada, kemudian diikuti dengan game atau permainan indoor. Dan ini adalah pertama kali mereka berkumpul di suasana yang sangat gembira. Kendati Ramadan, tetapi semangat mereka, spirit mereka tidak terbendung untuk gembira bersama-sama. Hal ini pun bagi kami sebagai instruktur mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mendidik adik-adik kita, generasi muda Islam, khususnya di Dumai, di Badan Dakwah Islamiyah Pertamina Dumai. Suasana ini memberikan keakraban sesama mereka. Walaupun mereka belum kenal, tapi dengan cara-cara kami dalam mengakrabkan satu peserta dengan yang lainnya, memberikan kesan seakan-akan mereka sudah kenal akrab. Bahkan candaria, gelak tawa pun selalu menyertai di selang kegiatan kami, mulai beraktivitas secara individu maupun berkelompok. Dan inilah bukti bahwa masih ada harapan bagi kita untuk generasi yang akan datang untuk tetap menegakkan dinullah dimanapun berada. Dan game-game yang kami berikan adalah bernuansa keislaman dan membangun perspektif atau cakrawala berpikir anak-anak yang seusia mereka, dan keberanian pun tampak dari mereka ketika kami meminta mereka untuk menceritakan mengenai pribadi mereka, kegiatan mereka, keluarga mereka. Walaupun di awal mereka malu-malu dan mereka sangat khawatir atau takut, tetapi dengan berbagai cara akhirnya suasana pun sangat cair. Dan satu hal yang kami bisa dapat ibroh, yaitu ternyata ada perbedaan bahasa di Dumai. Ketika kami selesai memberikan suatu materi dan kami bertanya, apakah adik mengerti? Apakah kalian mengerti? Hampir semua terdiam. Apakah paham atau tidak? Ternyata ada faktor bahasa di situ. Dan kami dibisikkan oleh panitia senior bahwa di Dumai ketika kita sudah
menyelesaikan suatu materi dan kita ingin minta feedbacknya atau umpan baliknya, maka kalimatnya seperti ini. Apakah materi ini sesuai? Sesuai, kata mereka. Sekali lagi saya bertanya, apakah materi ini sesuai? Sesuai. Sapa mereka secara berjamaah. Ternyata ada kalimat tertentu yang mereka pahami, tentunya di masyarakat Dumai, dengan kalimat sesuai, artinya sesuai, artinya paham. Disitulah kami bisa memetik pelajaran, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bahasa mereka berada, disitulah pemahaman mereka. Jadi seterusnya lah, ketika selesai dari materi dan apapun bentuk kegiatannya, kami selalu berkatakan, adik-adik semua, apakah sesuai? Nah, mereka pun berjawab secara bersama-sama, sesuai. Begitu seterusnya. Inilah yang membuat kami pun mempunyai kosakata yang selalu kami lontarkan ketika selesai materi-materi, baik materi permainan ataupun materi pelajaran. Selalu kami tanyakan, adik-adik, apakah sesuai? Sesuai, jawab mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kami memberikan motivasi dan memberikan nuansa baru bagaimana mereka menatap masa depan Islam yang lebih baik dengan bentuk permainan. Ternyata ketika kami mengadakan suatu permainan atau game, mereka bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dari permainan tersebut. Dan ini terlihat mereka bisa berani melontarkan sesuatu setelah masing-masing orang mempunyai kesimpulan masing-masing. Begitu juga keakraban itu terlihat dari permainan-permainan yang setiap waktu tertentu kami lakukan. Sehingga suasana Ramadan dari awal atau pagi hari sampai menjelang berbuka puasa, tak sedikit pun wajah yang lelah terlihat di mereka. Bahkan antusias sekali mereka untuk terus melakukan hal-hal yang dimintakan oleh instruktur. Inilah harapan kami untuk memberikan terbaik bagi generasi muda, sehingga mereka bisa menyongsong cahaya Islam lebih indah lagi dan lebih baik lagi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada seluruh pengelola atau yang terkait dalam kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Badan Dakwah Islam Dumai Pertamina, sehingga kerjasama ini dapat terus terjalin pada masa yang akan datang. Dan tentunya lambat laun pun mereka peserta itu kami harapkan dapat membawa nilai-nilai Islam di tengah masyarakat yang lebih baik lagi. Khususnya untuk diri mereka sendiri mempunyai bekal yang sangat sempurna dalam melihat wajah Islam yang akan datang. Dalam kegiatan ini kami memiliki tim yang sangat solid, yaitu Mas Rian, Mas Wahyu, Mas Limpat, dan saya sendiri, Adik Fadli Fahrul. Sehingga kekompakan di kami pun sebagai instruktur terlihat kepada peserta lainnya. Walaupun usianya berbeda jauh, tapi kami dapat memberikan permainan-permainan. Misalnya permainan balon yang semuanya wajib ditiup oleh peserta. Dan di dalamnya dituliskanlah cita-cita mereka. Kemudian balon itu ditiup sekuat-kuatnya
sampai pecah. Dan akhirnya suasana pun lebih meriah lagi dengan meletusnya balon yang ada di tangan mereka ketika mereka tiup. Dari situlah kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk memecahkan suatu cita-cita, untuk memecahkan suatu keinginan dengan balon tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa harus terus-menerus ditiup dan terus-menerus ditiup sampai pecah. Tentunya dengan tenaga, dengan strategi, dengan motivasi yang kuat, dengan semangat yang tinggi, sampai akhirnya balon itu pun pecah. Nah, itulah pelajaran yang sangat mereka terima, bahwa apapun cita-cita yang kita ingin raih, setinggi apapun cita-cita tersebut, harus dengan kekuatan yang maksimal, dengan kekuatan yang terus-menerus, diibaratkan dengan dipompa terus balon tersebut, dan akhirnya pecah. Dan ketika pecah, tentunya kita kaget. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil dari balon tersebut. Pecah balon tersebut adalah ujung dari keberhasilan kita. Kita puas, kita gembira, kita terkejut, dan kita senang. Akhirnya cita-cita kita tercapai dengan gambaran dari balon tersebut. Begitu juga pun selama kegiatan Ramadan, kami secara berjamaah melakukan sholat, baik zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan tarawih, yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Nah, bagi adik-adik yang berusia milenial, marilah kita belajar Islam secara kafah, secara sempurna, sehingga bekal diri kita dapat kita peroleh dari kegiatan-kegiatan ketika di masa anak-anak atau remaja. Demikian perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.